pada dasarnya di kelurahan di kecamatan kami ada 6 kelurahan, di mana 6 kelurahan tersebut mempunyai spesifikasi masing-masing. Eh, untuk yang sementara ini yang kami bina dan kami pupuk itu adalah kelurahan eh, yang kami sedang bina itu adalah dari Kelurahan Purwakarta. Nah, di Kelurahan Purwakarta tersendiri itu kita sedang bangun ya ini pengolahan pakan ternak, di mana pakan ternak ini itu berupa semacam pelet dan diperuntukkan untuk unggas, Pak. Sementara ini yang kami produksi adalah untuk unggas. Nah, kapasitas produksi kami sementara 500 sampai 700 kilo per hari. Itu kapasitas produksi kami. Dan sebenarnya bahan-bahan ini yang kami sedang cari dan kita galakan kepada masyarakat bahwa kita butuh seperti jagung, seperti daun kelor, itu kita butuh karena memang sementara ini pemasok untuk pakan ternak kita, pembuatan pakan ternak kita itu terutama jagung itu masih kita datangkan dari Lampung, Pak, karena memang di Cilegon sendiri tidak tersedianya lahan. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun ada itu kapasitasnya hanya sekitaran 1 kuintal. Jadi ini cukup merepotkan kami gitu. Jadi sementara ini untuk bahan bakunya itu masih kita datangkan dari Lampung. Bahkan Jakarta untuk ikan asinnya. Ikan asin sampah itu datang dari Jakarta. Dan mudah-mudahan insya Allah ke depan kita sudah siapkan lahan karena kita ada MOU dengan pihak pengembang. Kita sudah disediakan lahan di daerah Serang sekitar 4,7 hektar dan itu nantinya kita peruntukkan untuk penanaman jagung untuk kita gitu. Gitu, Pak. Nah, kalau untuk daun kelornya sendiri kita minta dari petani atau masyarakat sekitar membudidayakan daun kelor dan menanam, lantas daun tersebut kita akan beli gitu. Dari ketimbang kita beli dari luar itu cost-nya lebih besar, bagaimana kita memberdayakan masyarakat sekitar untuk menanam daun kelor dan itu nanti hasilnya kita akan beli seperti itu. Jadi ini yang masih kita terus gali, terus kita cari potensi bagaimana bisa antara Posyantek dengan masyarakat itu saling berguna. Ini ke depannya, Pak. Lantas yang kedua, lantas yang berikutnya adalah tidak terlupa dengan bahwa jujur saja di perjalanan untuk membuat pakan ternak ini cukup merepotkan kami karena memang pembiayaan yang boleh dikatakan minim sekali. Akhirnya kami mengundang, kami bernegosiasi, kami mengajak kepada para pengusaha lokal dan syukur alhamdulillah pengusaha lokal kita gandeng dan mereka siap mendanai pakan ternak tersebut. Ini yang kita cari pulang-pulangnya seperti itu, Pak. Lantas kita bagaimana untuk kok bisa tercetus dengan pakan ternak ini atau misalkan dengan kenapa tidak yang lain gitu? Karena memang pada dasarnya pemikiran saya begini, Pak. Di sini banyak peternak yang cukup boleh dikatakan cukup banyak lah peternak unggas. Lantas di sini kesulitan, Pak. Kesulitan sekali. Kesulitan dengan harga pakan ternak, harganya terutama harga pakan ternak dan lantas langkanya pakan ternak tersebut. Itu. Dan lantas bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi itu dan kita bisa berguna. Akhirnya kita ayo dengan bersama teman-teman kita gandeng, ayo kita buat pakan ternak dengan
boleh dikatakan eh, zero lah untuk yang bahan-bahan kimia. Kita dari ampas tahu, kita dari apa namanya ikan asin, terus ada jagung, di situ bahan bakunya, lantas ditambah dengan nutrisi menggunakan daun kelor. Atau kita juga tambah dengan nutrisi-nutrisi lain, tetapi dengan notabene tidak ada bahan kimia sama sekali. Ini benar-benar alami, Pak. Ini yang kita buat gitu. Dan mungkin kalau misalkan bisa dikatakan satu-satunya di Banten untuk industri kecil, baru pertama di Cilegon ini ada pakan ternak gitu, Pak.